Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk ke hadis yang ke-13 dari bab ta'zimu hurumatil muslimin wa bayanu huquqihim wasyafaqati alaihim wa rahmatihim. Hadis ke-13 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Hadis ini masih melanjutkan hadis yang sebelumnya, hadis yang ke-12, diawali dengan kata yang sama, al-muslim akhul muslim. Hadis yang sebelumnya juga Rasulullah SAW mengatakan demikian. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yakhunuhu wa la yakdzibuhu. Seorang muslim tidak berkhianat kepada muslim yang lainnya. Jadi ini sebagai bentuk persaudaraan itu diantaranya apa yang disebutkan di hadis ini. Ketika menyebutkan kita adalah sesama saudara dengan sesama muslim, kita semua adalah saudara, ini bukan sekedar kata-kata saja, bukan sekedar slogan-slogan saja, akan tetapi diwujudkan dalam beberapa sifat. Di antaranya yang pertama dalam hadis ini, la yakhunuhu, tidak mengkhianatinya, tidak berkhianat kepada sesama muslim. Dalam perkara apa? Dalam perkara apa saja yang kita diberi kepercayaan dalam perkara tersebut. Diberi kepercayaan harta, dititipi uang, dititipi barang, kita tidak boleh berkhianat. Diberi kepercayaan posisi, jabatan, kita juga penuhi kepercayaan tersebut, tidak berkhianat. Dipercaya memegang rahasia, kita juga tidak membocorkan rahasia tersebut. Ketika membocorkan berarti kita tidak amanah, berarti kita khianat terhadap orang yang mempercayai kita. Dan dalam segala bentuk, ketika kita diberi kepercayaan, kita tidak mengkhianati orang yang mempercayai kita tersebut. Termasuk juga ketika kita dipercaya untuk memberi suatu pendapat. Ketika bermusyawarah, kita diminta pendapat, atau ada yang berkonsultasi kepada kita tentang suatu permasalahan, kita tidak boleh mengkhianatinya dengan cara kita menyampaikan kepada dia asal-asalan, yang mungkin pendapat itu justru menjerumuskan dia kepada kecelakaan, kepada keburukan. Jika kita melakukan hal tersebut berarti kita khianat, tidak amanah terhadap sesama muslim. Ketika orang minta pendapat itu, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dia sedang memberi amanah kepada kita. Maka kita, kalau memang tidak bisa, kita sampaikan tidak bisa, kita sampaikan tidak tahu, tidak ada pendapat dalam hal tersebut, tanya ke yang lain saja, bukan sok-sokan. Wah, kalau kita tidak memberi jawaban, kesannya kita tidak intelek. Kemudian, wah, so gaya, dia jawab sekenanya, ternyata menjerumuskan, mencelakakan orang lain juga
mencelakakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia telah berbuat khianat. Orang lain celaka, dia juga celaka. Orang yang khianat itu menjerumuskan dirinya juga kepada kecelakaan. Dan dalam segala hal kita dituntut untuk amanah, tidak berkhianat. Kemudian yang kedua, wala yakdzibuhu, tidak berdusta kepadanya, tidak membohonginya. Ini kedustaan ini dilarang dalam segala bentuk. Tidak ada kedustaan yang halal. Semua kedustaan itu haram, dilarang oleh agama ini. Kalau ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa dalam 3 kondisi itu boleh berdusta. Yang pertama ketika berperang, yang kedua ketika mendamaikan orang yang sedang bersengketa, yang ketiga ketika membahagiakan istrinya. Kemudian kita menyampaikan kata-kata kadzib. Ini kebanyakan penjelasan dari para ulama, kebohongan di situ bukan bohong yang sebenarnya. Kebohongan yang sebenarnya dalam posisi apapun diharamkan dalam agama ini. Yang dibolehkan kata-kata dusta di situ adalah maksudnya adalah kata-kata tauriyah, kata-kata yang bisa memberi banyak makna, kata-kata ambigu. Kita menyampaikan sesuatu yang dipahami oleh pendengarnya sebuah makna, padahal yang kita maksud adalah makna yang lain. Dan ini juga disebut kadzib. Tapi bukan kadzib yang sesungguhnya, bukan kadzib yang hakikat dari kadzib itu sendiri, bukan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mengatakan tentang istrinya di depan raja yang zalim, kata Nabi Ibrahim, ini adalah ukhti, ini adalah saudara perempuanku. Dan nanti di akhirat Nabi Ibrahim mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya telah berdusta, telah kadzib. Di dunia ini sebanyak 3 kali dalam hadis Nabi Ibrahim, nanti di akhirat mengaku sebagai orang yang telah melakukan kedustaan 3 kali. Salah satunya perkataan tadi, mengatakan ukhti. Padahal di situ beliau mengucapkan ukhti itu bukan bohong yang sebenarnya, sebagai bentuk tauriyah. Karena yang dipahami oleh raja yang zalim itu saudaranya, berarti saudaranya Nabi Ibrahim, adiknya atau kakaknya Nabi Ibrahim. Padahal yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim, saudaraku di sini adalah maksudnya saudara saya seagama, satu iman. Karena di dunia saat itu tidak ada yang beriman lagi kecuali Nabi Ibrahim dengan istrinya itu. Tapi Nabi Ibrahim menggunakan kata-kata tauriyah tadi. Kenapa? Karena jika menyebutkan bahwa ini adalah istri saya, dia tahu manhaj si raja ini, kelakuan si raja ini. Kalau tertarik kepada seorang perempuan, dia akan membunuh suaminya. Kalau perempuan ini punya suami, maka dia akan membunuh terlebih dahulu suaminya. Ini dia punya manhaj seperti itu. Manhajnya itu dia tidak mau melakukan perbuatan zina, mengganggu seorang perempuan kalau perempuan ini punya suami, enggak mau. Itu manhajnya. Jadi kalau punya suami, ditiadakan dulu suaminya. Maka Nabi Ibrahim tahu hal ini, maka di depan si raja ini beliau menyebut istrinya itu sebagai ukhti. Itu tauriyah, bukan bohong yang sebenarnya, tapi tetap disebut kadzib. Maka hadis Rasulullah tadi yang menyebutkan 3 kondisi yang membolehkan kita berdusta, itu menurut kebanyakan para ulama maksudnya adalah bohong tauriyah. Bohong yang sebenarnya dalam kondisi apapun tidak dibenarkan oleh syariat, adalah perbuatan yang haram. Dia semakin haram lagi, semakin buruk lagi kebohongan itu apabila dengan kebohongan itu menyebabkan dia memakan harta orang lain secara tidak halal, menyebabkan yang lain terzolimi. Ini lebih besar lagi kedustaan. Kalaupun tidak menyebabkan
hal-hal tersebut itu tetap sebuah keharaman. Dan ini sebagai bentuk persaudaraan dengan sesama muslim, kita juga tidak membohongi mereka dengan kata-kata kita. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan, ketika menyebutkan 3 di antara tanda-tanda munafik, beliau menyebutkan salah satunya adalah idza hadasa kadzaba, apabila berbicara dia berdusta. Kemudian juga yang ketiga, kata Rasulullah, wala yahdhuluhu, tidak membiarkannya. Dibiarkan saudara sesama mukmin, baik saudara sesama mukmin itu melakukan kezoliman atau sebagai pihak yang dizolimi. Ketika kita biarkan berarti bohong persaudaraan kita. Ketika dia berbuat kezoliman, jangan dibiarkan, kita tolong dia, dicegah, dinasehati semampu kita supaya dia tidak berbuat kezoliman. Ketika dizolimi, kita juga menolongnya. Dizolimi apa saja? Dizolimi hartanya, dizolimi kehormatannya, dia digibah oleh orang lain. Ada saudara kita yang digibah, diceritakan keburukan-keburukannya, atau difitnah. Kita sebagai sesama muslim dan mengetahui hal tersebut tidak membiarkannya, atau malah sebagian kita ketika ada yang menggibah itu malah asyik ikut nimbrung, malah asyik ikut mendengarkan, menikmati, karena paling senang kalau sudah menyebut-nyebut tentang keburukan orang lain. Secara tabiat manusia itu ada seperti itu, ada rasa senang kalau orang lain jatuh di dalam keburukan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam hati setiap manusia itu tidak ada yang lepas dari hasud dalam hatinya. Tapi orang yang mulia langsung menyembunyikan hasudnya tersebut, menekannya, tidak mengeluarkannya, tidak menyatakannya dari hasud tersebut, akan tetapi dia justru mampu untuk menekannya. Tetap yang keluar dari mulutnya dan dari sikap-sikapnya itu adalah sebuah kebaikan. Dan ketika berhal seperti itu, dia berpahala. Ketika tabiatnya sendiri adalah senang ketika orang lain jatuh, apalagi ini saingannya, apalagi ini ketika bisnis, ketika jualan barang yang sama, kemudian dia jatuh, wah, keuntungan di tangan saya, tidak ada saingan lagi, dan seterusnya. Ketika seorang pelajar juga sama seperti itu. Ketika jatuh, saingannya yang biasa jadi ranking pertama, tabiat manusia itu ada rasa senang di situ. Akan tetapi orang yang mulia menyembunyikan hasudnya tersebut, tidak dinampakkan keluar dengan lisannya ataupun juga dengan sikap-sikapnya. Dan dengan cara demikian berarti dia mendapatkan keutamaan yang khusus. Karena apa? Karena kemampuannya menekan rasa hasud yang ada di hatinya tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW, kullul muslim alal muslim haramun irduhu wa maluhu wa damuhu. Setiap muslim dengan muslim yang lainnya itu haram. Haram apanya? Haram kehormatannya. Jangan diganggu kehormatan dia dengan fitnah, dengan ghibah, dan dengan hal yang lainnya, menjatuhkan harga dirinya, menjatuhkan wibawanya. Ini berarti kita melakukan hal yang haram terhadap sesama muslim. Kemudian juga haram hartanya, dengan dicuri, dengan digosok, dirampok, dengan dimakan tanpa izin, dipinjam dan tidak dikembalikan lagi. Ini juga semua bentuk mengambil harta seorang muslim secara haram, dengan ditipu dan berbagai jenis bentuk mengambil harta seorang muslim dengan cara yang haram. Dan yang ketiga, wadamu, juga darahnya. Darah seorang muslim itu haram, baik dengan dilukai ataupun dengan dibunuh. Dilukai tidak sampai mati, ini juga haram, atau dibunuh. Dan ini ada hadis, hanya 3 kondisi yang membolehkan atau yang menjadikan seorang muslim itu halal darahnya. Tapi ini juga bukan dilakukan oleh
oleh sembarang orang, akan tetapi hak pemimpin yang melakukan hal ini. Seorang muslim yang tadinya haram darahnya menjadi halal dalam tiga kondisi. Yang pertama, ketika dia murtad dari agamanya, maka ini hukumnya bunuh bagi orang seperti ini. Tapi bukan orang per orang yang melakukannya, tapi pemerintahan kaum muslimin. Ketika orang itu membunuh jiwa, membunuh yang lain, maka hukumnya adalah qisas, jadi halal darahnya. Kemudian berzina ketika dia sudah pernah menikah sebelumnya. Orang yang sudah pernah menikah berzina, maka hukumannya itu tidak lain rajam sampai mati. Kemudian kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. Beliau menyebutnya 3 kali sambil menunjuk ke dadanya. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Bahwa kita dituntut untuk memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di dada kita, dan ketika kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ciri orang takut kepada Allah itu termanifestasikan pada ucapannya juga kepada perbuatannya. Yang tadi itu tidak menipu, tidak membiarkan saudaranya, tidak berbohong, tidak berkhianat, dan seterusnya itu akan bisa diwujudkan kalau dia memiliki ketakwaan di hatinya. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang lain, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, dan dia itu apabila baik maka baik seluruh tubuhnya, apabila buruk maka buruk seluruh tubuhnya, yaitu yang ada di hati kita, yaitu hati kita. Maka kita dituntut untuk memperbaiki. Sebagian orang yang picik menjadikan kata-kata ini ketika menolak perintah-perintah syariat, disuruh untuk berhijab, disuruh untuk berjenggot, disuruh pakaiannya jangan melebihi mata kaki, kemudian dia mengatakan at-taqwa hahuna. Nah, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Yang penting saya bertakwa. Yang penting saya bertakwa. Ini sebuah kedustaan. Kalau benar ketakwaan, seharusnya dia takut untuk melanggar aturan-aturan Allah di dalam perbuatannya, juga di dalam ucapan-ucapannya. Salah satu tanda ketakwaan itu justru melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Bukan malah dijadikan dalil. Yang penting hatinya, tidak apa-apa, yang penting saya menjilbabi hati saya terlebih dahulu. Wah, hatinya dijilbab dulu, badan biar seperti ini juga. Ini pemahaman yang salah. Kalau benar hatinya bagus, maka terlihat tanda-tandanya pada ucapan dan pada perbuatannya. Ya. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah SAW sebagai penutup, kata beliau, bihasbimri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu disebut berbuat buruk, cukuplah seseorang itu disebut sebagai penjahat, an yahqira akhahul muslim, ketika dia menjatuhkan saudaranya sesama muslim, menghina saudara muslim, menghina saudaranya sesama muslim. Ini kata-kata ini untuk menunjukkan besarnya dosa menjatuhkan seorang muslim dengan gibahnya, dengan fitnahnya. Seorang muslim yang terhormat direndahkan oleh orang ini, kalaupun dia tidak melakukan keburukan-keburukan yang lain, tapi dia melakukan keburukan ini menjatuhkan seorang muslim. Kata Rasulullah, bihasbi mri'in minasyari, cukuplah dia disebut sebagai orang yang buruk. Ini menunjukkan menghina seorang muslim sebuah dosa yang tidak terperikan, sebuah dosa yang besar. Sampai Rasulullah mengatakan, kalaupun tidak melakukan hal yang lain, keburukan-keburukan yang lain tidak, mencuri tidak, meninggalkan salat berjamaah tidak, keburukan-keburukan yang lain tidak dilakukan, tapi dia melakukan yahqiru akhahul muslim, menghina sesama saudara muslim yang lain, menghina bentuknya, gara-gara warna kulitnya beda dengan kita, gara-gara kakinya beda dengan kita, panjang sebagian,
atau gara-gara dia jenggotnya hanya beberapa lembar kemudian kita hina, dan seterusnya bentuk-bentuk penghinaan yang membuat orang itu direndahkan. Cukuplah kita menjadi seorang dosa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan ini adalah hadis hasan. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.